Sudah capek-capek keramas, capek-capek dandan, tapi orang mikirnya kalian nggak mandi karena rambut kalian kering. Itu bikin jelek banget loh. Halo guys, balik lagi dengan WP di saat ini. Selamat datang di channel yang akan membahas mengenai men's grooming, tips rambut, review pomade, dan lain sebagainya. Oke velas, ini minggu keberapa ya buat kalian yang di karantina di rumah? Kalau gua sendiri sih ini sudah minggu ketiga ya. Sudah 21 hari. 21 hari gua sudah tidak keluar komplek. Paling jauh gua ke warteg depan aja makan karena jenuh dengan makanan di rumah. Itu pun gua memakai masker, terus pakai jaket, dan pas balik ke rumah gue langsung ganti baju, langsung mandi. Kalian juga ya harus jaga kesehatan dan jangan lupa juga cuci tangan, oke? Apalagi buat kalian yang diam di rumah aja, pastinya juga mencari aktivitas daripada kalian tidur-tiduran atau ngemil doang, malah bikin badan kalian melar dan tidak terurus. Di video kali ini seperti biasa gue bakalan memberikan tips perawatan buat kalian semua. Dan tips yang bakal gue buat kali ini adalah salah satu yang lumayan banyak juga ditanyakan di kolom komentar YouTube gue, yaitu cara agar rambut tidak terlihat kering. Mungkin antara kalian ada yang pernah sudah keramas, sudah mandi selama mungkin, tapi pas sudah dikeringkan rambutnya dan beraktivitas, malah orang mikirnya kalian gak mandi karena rambut kalian tuh kering. Beda ya kering sama matte itu. Kalau matte itu kan keringnya tuh dia agak sedikit ada sign-nya sedikit gitu. Kalau kering ini tuh malah tidak sehat, bahkan bisa menyebabkan yang namanya kerontokan. Tapi sebelum gue bahas, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah untuk mensupport gue tetap membuat video seperti ini dan semoga saja lebih produktif ya. Aduh, gue kebanyakan bikin video di Instagram jadi agak terbengkalai YouTube ini ya. Sudah subscribe? Mantap. Mari kita bahas. Yang pertama adalah hindari mewarnai rambut. Ini adalah salah satu faktor yang bisa membuat rambut makin kering. Salah satunya adalah bahan dari bleaching rambut sendiri. Kalau kalian belum tahu, ketika kita mewarnai rambut, misalkan gua pengen warnai rambut jadi hijau, ini tuh rambut harus diwarnain dasar dulu ya, warna kuning atau emas gitulah, pokoknya bleaching. Ini ada gambarnya. Nah, pas proses bleaching ini menggunakan bahan kimia dan juga cukup membuat rambut jadi agak panas sehingga rambut semakin kering. Udah kena kimia, udah panas. Dan juga ketika rambut kita sudah diwarna itu emang agak harus dikurangin keramas ya. Karena ketika kita keramas, si warna rambutnya malah luntur. Nah itu yang jadi bahaya. Rambut kita nggak terlalu banyak dicuci dengan bersih. Yang ada rambut kita kotor. Selain itu juga rambut kita jadi kering. Gue sarankan buat kalian yang pengen warnain rambut, diurungin deh daripada rambut kalian makin kering. Tapi kalau kalian yang udah terlanjur mewarnai rambut, ya gunakan treatment seperti menggunakan hair tonic, menggunakan masker rambut untuk mengembalikan kelembapan rambut kalian. Kemudian selanjutnya rajin menggunting rambut. Maksudnya digunting ini bukan berarti harus dipotong pendek ya, tapi gunting bagian-bagian ujungnya saja. Karena kan ujung-ujung rambut kita tuh adalah bagian rambut yang paling tua ya. Menggunting ujung rambut juga untuk menghindari yang namanya rambut bercabang. Jadi ada dua kegunaan dari menggunting ujung rambut. Selanjutnya, perbanyak minum air putih. Selain perawatan secara langsung, kalian juga harus memperhatikan kondisi dari tubuh. Karena ada hubungannya nih antara minum air putih dengan keringnya rambut. Ketika kalian kekurangan minum air putih, itu menyebabkan akar rambut jadi tidak kuat sehingga rambut mudah rontok dan juga kering. Selain itu juga menghindari rambut kering dan bercabang. Selanjutnya, lindungi rambut dari polusi dengan menggunakan topi atau kupluk atau semacamnya. Ini khusus buat kalian yang tidak kebagian work from home ya, atau emang kalian sering beraktivitas di luar alias di lapangan. Gua sarankan kalian menggunakan topi atau helm atau semacamnya. Karena polusi yang ada di luar, asap-asap rokok dan lain sebagainya itu berpengaruh loh buat kesehatan rambut, yang bisa merusak rambut dan membuatnya kering. Dengan menggunakan barang-barang tersebut juga rambut kalian terhindar dari debu sehingga rambut kalian tetap bersih sepanjang hari. Tapi jangan keseringan, pakailah benda-benda tersebut pas saat dibutuhkan banget agar rambut tetap bisa bernafas. Selanjutnya, beri nutrisi pada rambut. Seperti yang gue bahas di video sebelumnya, kalian bisa menggunakan yang namanya masker rambut atau menggunakan yang namanya hair tonic. Kalian bisa membuatnya sendiri dengan racikan-racikan. Mungkin kalian yang pengen membuat racikannya silahkan klik tanda seru di atas. Tapi kalau gue sendiri, gue menggunakan yang namanya hair tonic ya. Ini mereknya Putri Tonic. Kalian bisa dapatkan di online shop, banyak banget. Silahkan cari sendiri ya. Mandiri. Karena bahan-bahan yang ada pada masker rambut dan hair tonic itu bisa menyebabkan rambut dan membuat rambut tidak terlihat kering. Betul, selama liburan ini gue nggak terlalu banyak pakai pomade atau clay atau semacamnya.
Ini gue juga baru pakai hair tonic. Kinclong. Selanjutnya, jangan keramas pakai air hangat. Wah, emang sih kalau mandi atau keramas pakai air hangat itu sensasinya luar biasa. Apalagi kalau di daerah kalian adalah daerah yang dingin. Tapi ini kurang bagus buat kalian yang berkeramas. Karena air hangat bisa membuat kulit kepala dan kulit badan kalian menjadi kering. Sehingga itu berhubungan dengan rambut juga. Karena kan yang namanya air hangat itu membuka pori-pori. Jadi ketika kalian keramas atau mandi dengan air hangat, dia membuka pori-pori sehingga kulit menjadi kering. Dan khususnya kulit kepala dan rambut juga menjadi kering. Usahakan kalian untuk keramas yang menggunakan air dingin saja. Kalau mandi bolehlah pakai air hangat. Selanjutnya, kurangi yang namanya penggunaan catokan dan hair dryer. Karena panasnya catokan dan hair dryer ini malah bikin rambut menjadi kering. Selain kering juga bisa bikin bercabang dan ya rontok. Sebenarnya tidak salah untuk menggunakan alat-alat tersebut, tapi gunakannya pas saat penting aja. Dan sebelum kalian menggunakan hair dryer atau catokan, gue sarankan kalian menggunakan yang namanya hair nutrition ya. Selanjutnya, gunakan conditioner setelah keramas. Ini emang gak terlalu gue sering lakukan, tapi bisa kalian aplikasiin juga. Jadi conditioner ini bisa membuat rambut kalian selain lembut, dia juga bagus banget untuk moisturizing rambut. Jadi conditioner ini fungsinya untuk melembabkan rambut dan menggantikan minyak alami yang biasa diproduksi pada rambut. Kan ketika setelah keramas kan minyak alami pada rambut hilang. Nah, si conditioner ini nih menjadi penggantinya dulu. Conditioner juga bisa merapikan kutikula rambut dan mencegahnya dari kerusakan rambut seperti rambut kering, rontok, dan juga bercabang. Dan juga bisa membuat rambut lebih mudah diatur. Selanjutnya, ketahui waktu keramas yang tepat. Ini gue sering notice banget buat kalian semua yang emang udah ngikutin gue dari lama. Kalau keramas itu nggak boleh tiap hari. Kalau setiap hari malah menghilangkan minyak alami pada rambut sehingga rambut menjadi kering dan itu membutuhkan yang namanya nutrisi rambut. Kalau kalian keramas setiap hari, ya rambut kalian jadi kering. Tapi buat kalian yang susah buat ngilangin kebiasaan keramas setiap hari, gue sarankan kalian menggunakan yang namanya dry shampoo. Itu bisa yang bentuknya spray, kalian bisa dapatkan di Indomaret atau online shop, atau menggunakan dry shampoo yang powder. Seperti misalnya yang gue punya ini Shampoo ya. Dia jenisnya bedak, jadi pas dituangin yang keluar bedak kayak gini ya. Kalian bisa aplikasikan di rambut dan ini tidak membuat minyak alami pada rambut hilang seutuhnya. Jadi rambut tidak kelihatan kering dan rambut tetap sehat. Karena keramas setiap hari berbahaya. Jadi kalian bisa menggunakan yang namanya dry shampoo maupun itu yang powder atau hybrid hair powder seperti yang gue punya ini, shampoo. Dan yang terakhir, gunakan sampo yang tepat. Kalau kalian coba-coba merek-merek sampo, ketika kalian menggunakannya dan malah bikin rambut kalian rontok, kering atau gatal-gatal, segera hentikan. Itu tandanya kandungan dari sampo tersebut tidak cocok untuk jenis kulit kepala dan rambut kalian. Gunakanlah sampo yang minim SLS dan paraben, kalian bisa lihat di komposisinya, karena dua bahan tersebut emang cukup berbahaya buat rambut. SLS itu yang menghasilkan busa. Kemudian paraben itu apa? Paraben itu adalah pengawet dari shampoo tersebut. Jadi sebelum kalian membeli sampo, lihat dulu komposisinya. Ketika di komposisi tersebut tidak ada SLS atau paraben, atau posisinya ada di akhir-akhir, itu cukup aman untuk digunakan. Dan ketika kalian memilih sampo yang tepat, rambut kalian terlindungi dari yang namanya rontok, kering, bercabang, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah semua tips dari gua mengenai cara membuat rambut tidak kering. Menurut gua tips ini sangat penting banget karena bisa aja ketika kalian sudah capek-capek keramas, capek-capek dandan, tapi orang mikirnya kalian nggak mandi karena rambut kalian kering. Itu bikin jelek banget loh. Karena I feel that pas waktu gue SMA dulu gue diledekin karena gue udah mandi tapi ya rambut gue tetap dekil. Iya. Thank you banget buat kalian sudah nonton video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau tips lain, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke? Follow Instagram gue di @awp. Jangan follow @hanikawipra karena itu isinya ya udahlah, kalau kalian penasaran kalian bisa cek aja lah ya. Dan berhubung di video ini gue membahas mengenai cara membuat rambut tidak kering, gue mau promosiin salah satu produk yang gue buat, yaitu shampoo, yaitu adalah hybrid hair powder yang gue coba tadi. Selain dia bisa membuat rambut tidak kering, dia juga bisa menutrisi rambut dan juga berfungsi sebagai pre-styling. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung cek Instagramnya di bawah. Oke? Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe di tombol di akhir. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari saya ini. Oke? Thank you dan keep stay tune di saya ini.